Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara menghitung keuntungan usaha rental mobil per bulannya. Oke, langsung saja kita ke video fokusnya. Akan saya gambarkan langsung ya. Kita masuk ke videonya. Mari kita mulai untuk menghitung pertama pemasukan. Katakan saja kita beri contoh mobilnya adalah mobil Avanza baru. Nah, untuk harga mobil Avanza baru setiap 24 jamnya adalah di daerah saya jual dengan harga 300.000 per hari. Oh ya, kita beri judul ini adalah pemasukan. Ini judulnya adalah pemasukan. Pemasukannya berapa nanti per bulan? Poin pertama, harga per harinya adalah 300.000. Nah, sebulan kan ada 30 hari. Katakan saja setiap minggu itu, kalau kita lihat itu kalau sudah jalan ya usahanya itu bisa 6 kali jalan mobil itu. Kita ambil tengah-tengah saja. Katakan saja per minggu jalan tengah-tengahnya katakan 4 kali ya. 4 kali. Jadi seminggu mobil jalan 4 kali. Berarti dikali 4 sama dengan 4 kali 300 sama dengan 1.200 atau 1.200.000. Ini per minggu. Nah, satu bulan itu ada 30 hari atau 4 minggu. Berarti satu bulan 4 minggu plus 2 hari. Nah, kan ada 30 hari, berarti kan 4 minggu, 1 mingguan 7 dikali 4 28 hari tambah 2 hari, katakan 30 hari ya rata-rata. Ada yang 31 juga. Katakan seperti ini. Berarti kita kalikan ini per minggunya, ini berarti 1.200.000 dikali 4 minggu sama dengan berapa? Kita lihat 1.200.000 dikali 4 minggu sama dengan 4.800.000. Ditambahkan ini 2 hari, kan masih ada 2 hari di sini. Nah, berarti kita tambahkan 2 hari, berarti 600.000 ditambah 600.000 sama dengan berapa? Tambah 600, 5.400.000. Jadi pemasukan rata-rata per bulan, ini kita ambil rata-rata ya, ini rata-ratanya seperti itu. Bisa saja lebih, yang sering lebih, tapi kalau waktu sepi mungkin corona itu bisa di bawah ini. Kalau ini rata-ratanya seperti ini karena ini sudah normal ya rata-ratanya. Jadi pemasukan rata-rata per bulan adalah 5.400.000 rupiah. Nah, ini pemasukan rata-rata selama 1 bulan. Dapatnya ini ya. Ini kertasnya nggak bisa jajak kompromi. Pemasukan rata-ratanya adalah 5.400.000 per bulan. Sekarang pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulannya itu apa saja? Kita masuk bab beda.
yaitu pengeluaran. Pengeluarannya ada apa saja? Poin pertama, pengeluaran. 1, ganti oli. Yang sering kan ganti oli. Kalau ganti oli itu tergantung olinya ya. Ada yang oli tersebut disarankan 7.000 km ganti, ada yang 10.000, tergantung merek olinya dan apa itu rekomendasinya seperti apa. Katakan saja kalau saya rata-rata 2 bulan ganti oli. Kalau jalan 4 sampai 5 kali per minggu, itu katakanlah 2 bulan kita ganti. Harga ganti oli rata-rata di Madiun itu adalah 400.000 per ganti oli. Nah, berarti kita bagi 400.000 kita bagi 2 bulan. Berarti 400 dibagi 2 bulan sama dengan 200.000. Nah, ini per bulan. Jadi per bulannya untuk ganti oli kita anggarkan 200.000. 200.000. Yang kedua, pengeluaran. Anggaran asuransi. Kan kita anggarkan ya. Anggaran asuransi per tahun. Kita katakan saja per tahun. Untuk mobil baru itu sebanyak 5 juta. Anggarannya per tahun itu 5 juta. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 5 juta dibagi, kita bagi, sebentar ada slide lewat, saya ulangi lagi, 5 juta dibagi 12 bulan, sehingga nanti akan ketemu per bulannya. Hasilnya berapa? Ini rata-rata 5 juta ya kalau mobil baru Avanza itu. 5 juta kita bagi 12 bulan. Ini hasilnya 416. Kita anggarkan 400 saja lah. Enaknya ngomong 400.000 aja lah. Berarti per bulannya tembusnya 400 atau 450 lah. 450.000. Ini anggaran asuransi 450.000. Yang ketiga, anggaran pajak. Pajak per tahun. Pajak per tahun untuk Avanza itu rata-rata 3.800.000-an kalau nggak salah ya. Kita bulatkan saja, kita anggap 4 juta gitu. 4 juta per tahunnya. Sehingga untuk mengetahui per bulannya kita bagi. Nah, ini banyak mobil lalu lalang di daerah sini sehingga terganggu. Kita biarkan dulu lewat. Ya, kita cari per bulannya. Pajak per bulannya berapa berarti kalau kita anggarkan? 4 juta dibagi 12 bulan. Hasilnya berapa? Kita lihat di kalkulator. 4 juta 40. 4 juta dibagi 12, 333. Katakan 350. Kita anggap di sini 350.000 per bulan. Jadi anggaran untuk pajak per bulannya 350.000. Terus anggaran berikutnya, pengeluaran berikutnya adalah ganti ban. Ganti ban ya. Ganti ban. Ini kita anggarkan ganti ban itu rata-rata untuk rental ganti ban itu setiap tahun. Per tahun katakan ganti 4 ban. Per tahun satu ban harganya rata-rata 500
berarti kali 4. 500 kali 4 sama dengan 2 juta. Anggarannya 2 juta. 2 juta ini per tahun. 2 juta per tahun. Sehingga kita cari per bulannya berapa? 2 juta dibagi 12, 166. Kita anggap 150 aja ya. Kita anggap jadi 2 juta dibagi 12 sama dengan 150.000. Ini hasilnya. Pengeluaran berikutnya per bulannya untuk ban, yaitu ganti ban 150.000. Berikutnya yang kelima, poin yang kelima adalah anggaran pergantian spare part. Kalau untuk mobil baru itu masih ada garansi seperti mesin, untuk garansi mesin dan garansi spare part penting itu masih ada garansi, sehingga kita anggarkan sedikit saja, mungkin anggaran-anggaran ringan lah yang tidak tercover, mungkin seperti busi atau dan lain sebagainya. Kita anggarkan kalau mobil baru nggak usah banyak-banyak, kita anggarkan per bulan untuk perbaikan untuk spare part. Untuk spare part anggarannya 100.000 aja, 100.000 rupiah, sehingga kita total ya pengeluarannya selama 1 bulan totalnya berapa. Ini poin pertama 200.000, poin pertama. Poin kedua 450, enggak kelihatan nih, 450. Poin ketiga 450. 350 ya, 350.000. Poin keempat 150.000 dan poin terakhir 100.000. Coba kita jumlahkan pengeluarannya semuanya. 200 ditambah 450 ditambah 350 ditambah 150 ditambah 100.000, 1.250.000. Anggaran per bulan pengeluarannya adalah 1 juta 1.250.000. Ini ya anggarannya. Pengeluarannya seperti ini. Jadi total pengeluaran adalah 1.250.000 yang kita sisihkan, kita anggarkan untuk per bulan. Terus pemasukan per bulan rata-rata 5.400.000. Ini bisa kurang bisa lebih, tapi banyak lebihnya ya kalau normal, dan itu sudah usaha yang sudah jalan itu justru banyak lebihnya, bisa 6 sampai 6,5 bahkan 7 ya, rata-rata 6 lah, 6 juta sebenarnya, tapi itu saya anggarkan yang agak ringan saja, hitung-hitungan kasar saja. Kita estimasikan sekitar pemasukan 5.400.000. Sekarang kita ingin tahu hasilnya, laba bersihnya berapa per bulan itu sewa mobil. Nah, laba bersih poinnya pemasukan yaitu 5.400.000 dikurangi pengeluaran yaitu pengeluaran ini laba bersih per bulan ya. Judulnya adalah laba bersih per bulan. 5.400.000 pemasukan, pengeluaran adalah 1.250.000.
250.000. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran, hasilnya berapa? Kita lihat di kalkulator saja supaya lebih mudah. 5.400.000 dikurangi 1.250.000. Nah, laba bersih rata-rata 4.150.000. Hasilnya jadi hitung-hitungan secara kasar, laba bersih per bulan untuk rental mobil 1 unit baru, mobil baru itu adalah rata-rata 4.150.000. Nah, andaikan kalian kredit, nah ini masih worth it atau tidak itu terserah penilaian kalian masing-masing. Kalau menurut saya ya ini kita masih cukup lah kalau misalkan kita kredit. Tapi kalau kita kredit itu saya sangat menyarankan kepada kalian sebaiknya ada uang backup kalau memang belum begitu jalan. Karena antisipasi kalau mobil nggak jalan kan nanti nggak nyampe target, nanti kebingungan kalau nggak ada backup, bisa-bisa pusing kepalanya. Nah, makanya sebelum memutuskan untuk kredit yang mungkin kreditnya per bulannya 4 juta yang sangat mepet sekali dengan laba bersihnya, saya menyarankan itu. Saya sarankan punya backup uang atau usaha lain atau pemasukan lain dari atau mungkin sudah punya mobil yang lain yang sudah jalan, itu bisa jadi. Nah, itu sarannya. Jadi kesimpulan, laba bersih untuk usaha rental mobil gambarannya hitung-hitungan. Oke. Hitung-hitungannya untuk laba bersih per bulan satu mobil itu 4.150.000. Itu kita ambil rata-rata ya. Bisa lebih dan bisa kurang. Jika kalian berminat untuk usaha ini, silahkan memulai pelan-pelan saja. Dan saya sarankan punya backup jika memang mobilnya belum lunas. Kalau mobil lunas santai saja, nggak jalan pun juga tidak ada masalah. Oke, cukup sekian dulu untuk review apa ini, untuk pengetahuan tentang laba rugi, atau fokusnya ini lebih ke labanya atau untungnya, keuntungan per bulan usaha rental mobil. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share, di like, dan tentunya yang terpenting adalah untuk subscribe karena jelas gratis dan tidak merugikan. Terima kasih atas partisipasinya dengan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya seputar otomotif di channel baru saya. Ini sebenarnya bukan channel baru, cuma ganti nama saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.